Nah, sekarang kita akan review dulu ya. Tadi kita sudah belajar problem decomposition, lalu pattern recognition, dan yang terakhir adalah abstraction. Abstraksi dan generalisasi sih lebih umumnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah all-in-one exercise. Nah, ini juga akan dikerjakan per kelompok. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi, problem statement. Bayangkan KU 1102 ini kita harus lakukan di ruang kelas, benar-benar di ruang kelas nih ya, bukan online seperti ini. Jadi Anda harus datang ke kelas itu jam 7 pagi hari Senin ya. Jadi anggap KU 1102 ini dilakukan setiap hari Senin pukul 7 pagi. Dan Anda harus menyelesaikan seluruh pekerjaan atau kewajiban di rumah sebelum berangkat. Jadi kalian tuh ngapain aja sih? Habis bangun pagi tuh ngapain gitu kan ya. Lalu misalnya kalian ke kampus itu naik apa gitu kan dan segala macam. Nah, jadi kalian dekomposisi dulu sendiri-sendiri gitu ya. Dekomposisi masalah di atas menjadi langkah-langkah kecil yang biasanya Anda lakukan, mulai dari bangun tidur hingga duduk di ruangan kelas. Jadi bangun tidur, misalnya Anda mandi gitu kan, habis mandi Anda mungkin bikin sarapan gitu kan, lalu makan, lalu misalnya naik angkot gitu kan, kalau misalnya Anda pakai angkot, angkotnya angkot nomor berapa, berhenti di depan Jalan Ganesa gitu misalnya, lalu jalan ke gedung kuliah, misalnya seperti itu. Atau mungkin ada yang caranya agak beda, misalnya ada yang bangun tidur, cuma gosok gigi, nggak sarapan, cuma langsung katakan naik Gojek gitu kan, bukan naik angkot, lalu ke kampus dan akhirnya duduk di kelas gitu kan. Atau mungkin juga ada yang caranya itu ya bangun tidur karena misalnya rumahnya jauh, bangun tidurnya itu harus jam 5 pagi gitu kan ya. Lalu itu aja nggak sempat bikin sarapan segala macam, jam 5 itu udah telat misalnya, lalu Anda ke kampusnya itu naik apa, sampai kampus kalau misalnya masih kebagian tidur lagi. Jadi ini dekomposisinya itu masih individual. Lalu kalian berdiskusi, jadi kelompok yang sama seperti tugas yang lain tadi, diskusi kelompok per 3 orang, cari coba kesamaan dan perbedaan dari langkah-langkah kecil per individu ini. Dan kalian coba bikin menjadi sebuah langkah-langkah kecil penyelesaian masalah bersama. Jadi kira-kira apa sih yang bisa disamain gitu ya, yang bisa kalian miripin lah kira-kira kayak gitu. Nah, baru nanti dari per kelompok 3 orang ini kalian 3 kali 2 gitu ya, 3 orang jadi 2 kelompok. Nah, coba gabungkan langkah-langkah penyelesaian masalah dari kedua kelompok gitu kan, coba digabungin. Ya, kira-kira ada nggak sih langkah-langkah yang nggak perlu atau misalnya terlalu spesifik? Misalnya ada yang nulis gosok gigi menggunakan eh, merek pasta gigi Pepsodent misalnya. Itu kan sudah general banget gitu. Bukan tidak general sama sekali ya. Itu kan sangat-sangat spesifik. Misalnya apakah bisa diganti? Misalnya gosok gigi aja gitu kan ya, gosok gigi gitu kan. Atau misalnya sarapan bakwan Malang gitu kan lah. Gimana caranya nyari bakwan Malang? Atau kalian bisa bilang sarapan aja gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya Anda akan merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah yang general sehingga kira-kira sekelas kalian itu tuh bisa melakukan itu semua yang kira-kira orang tuh oh oke, I can do this gitu. Jadi bagaimana cara-cara yang benar-benar individual itu menjadi sebuah cara yang general yang semua orang bisa ikuti sequence-nya. Jadi itu exercise terakhir dari modul ini. Sebelum mengakhiri modul, saya akan memberi sedikit pengantar karena kalau algorithmic thinking ini merupakan satu bagian yang lebih besar lagi, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan membuat ide menjadi sebuah algoritma gitu ya. Jadi kita punya ide A gitu kan, kita bikin gimana caranya biar ide itu terjadi, kita berpikir secara algoritmik gitu ya. Lagi-lagi saya ulangi ini berkali-kali biar kalian tuh benar-benar nempel gitu ya, bahwa algoritma itu adalah himpunan prosedur atau langkah per langkah untuk menyelesaikan satu persoalan. Bisa juga sub persoalan ya. Ingat-ingat tadi ada dekomposisi. Jadi bahkan sesuatu yang udah dibikin sub persoalan, lalu sub persoalan lagi, itu per sub persoalan bisa dibikin algoritmanya. Algoritma itu caranya dua. Ada yang namanya pseudocode. Pseudocode itu tuh kayak biasanya tuh dia itu perantaraan ya antara bahasa manusia dan bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman kok mereka tuh punya if, punya for this, ada while, ada apa gitu. Jadi ada beberapa yang memang program itu ngerti. Nah, kalau pseudocode ini tuh seakan-akan jadi kita bilang if this then that gitu misalnya. If this then that else bla 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 gitu kan. Jadi kayak
Mungkin kalian di sini belum ngerti ya, tapi ntar pelan-pelan kita akan ke sana. Tapi intinya saat kita bikin pseudocode itu kita udah kebayang kodenya bakal kayak gimana, tapi kita masih nulis itu dengan bahasa yang paling nggak kalian ngerti lah gitu. Jadi itu pseudocode. Tapi yang paling mudah dimengerti itu biasanya adalah flowchart gitu ya. Jadi diagram alir. Diagram alir tuh nanti kalian akan belajar awal dari idenya itu apa, lalu ada proses-proses, ada input apa di situ, lagi-lagi IPO, ingat-ingat ya, input, proses, output. Jadi inputnya apa, prosesnya ada apa-apa-apa, apakah ada perulangan di situ, apakah ada if di situ, if itu kondisional gitu kan ya. Lalu nanti outputnya apa dan akhirnya dia berakhir. Itu nanti adalah flowchart gitu ya. Nah, ini yang tadi sempat saya susun atau saya sebut-sebut, sorry. Jadi algoritma itu disusun dengan memanfaatkan control structure yang menentukan bagaimana urutan langkah itu dieksekusi. Lagi-lagi urutan itu sangat penting. Jadi makanya yang disebut di sini pertama adalah sequence. Langkah-langkah yang dieksekusi secara berurutan. Jadi lagi-lagi nggak bisa kalian melakukan, misalnya kalian mandi, yang paling gampang gitu ya, kalian masuk kamar mandi, kalian andukan dulu, baru kalian nyiram, lalu pakai sabun gitu kan. Habis pakai sabun, misalnya langsung pakai baju. Nggak mungkin. Ada sequence yang salah di situ gitu kan. Nggak mungkin kalian masih ada sabun terus kalian langsung pakai baju gitu kan. Nggak mungkin kalian belum ngapa-ngapain terus udah andukan gitu kan. Jadi diperbaiki sequence-nya ketika kalian merasa sequence itu salah, kira-kira kayak gitu. Setelah sequence lalu ada conditional. Conditional itu yang tadi saya bilang, if, jika gitu ya. Jika A maka B. If this then that, kira-kira kayak gitu. Jika misalnya angkanya itu kurang dari 1, maka lakukan ini. Tapi berarti kalau misalnya angkanya itu lebih dari 1, jadi if itu misalnya, if angkanya kurang dari 1, kalau yes dia apa, kalau no dia apa, gitu ya. No itu maksudnya dia angkanya tidak kurang dari 1. Gitu. Jadi itu namanya conditional atau pilihan langkah, atau dia bisa disebut juga sebagai percabangan. Lalu ada juga nanti yang namanya repetition atau loop, gitu ya, pengulangan langkah. Jadi kita punya pokoknya misalnya kalian punya matriks gitu ya, kalian pasti ngerti matriks itu apa kan. Matriks kalian 3 kali 3, angkanya dari 1 sampai 9 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalian pengen kalikan angka-angka di setiap matriks itu. Jadi 1 kali 1, terus habis itu 2 kali 2, habis itu 3 kali 3. Nah, itu kan sama. Perintahnya adalah mengalihkan angka-angka yang ada di matriks tersebut. Anda bisa bikin looping gitu kan. Pokoknya setiap dia itu di matriks itu misalnya dia itu posisinya adalah 1,1 kan yang paling atas gitu ya. 1,1 dikaliin nanti ya sampai dengan si matriks yang elemen matriks yang 3,3 itu dikalikan. Nah, itu pakai loop gitu. Jadi setelah dia selesai mengalihkan 1, dia akan mengalihkan yang 2 kali 2. Setelah selesai diulang lagi yang 3 kali 3. Ulang lagi sampai dia 9 kali 9. Jadi itu adalah namanya loop. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di algorithmic thinking. Jadi saya rasa itu saja ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya yaitu algorithmic thinking. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya agar kita bisa berdiskusi dengan lebih dalam lagi terkait computational thinking ini. Saya harap pertemuan hari ini berguna dan mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikan computational thinking dalam kehidupan Anda sehari-hari dan utamanya dalam kehidupan akademik Anda selama di ITB nanti. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya yaitu di algorithmic thinking.